Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Novit Nur Hafidah, akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengaruh lingkungan makro perusahaan terhadap kinerja PT Sari Melati Kencana Tbk pada masa pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan beberapa poin yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Masuk pada latar belakang, pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya wabah COVID-19 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Coronavirus itu sendiri merupakan kelompok virus yang mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Diketahui virus ini muncul pertama kali di wilayah Wuhan di negara Cina, tepatnya di pasar Huanan, di mana di pasar hewan ini dijual beraneka ragam hewan, termasuk kelelawar yang sebenarnya ilegal diperjualbelikan di pasar tersebut. Diduga awal mula munculnya virus corona ini berasal dari penularan hewan kelelawar tersebut. Di Cina, kasus positif dari hari ke hari semakin meningkat, hingga pada akhirnya pemerintah Cina menerapkan kebijakan untuk melakukan karantina wilayah atau istilah yang biasa kita dengar adalah lockdown, dan dinilai kebijakan ini berjalan dengan efektif. Mobilitas manusia yang tinggi dan cepat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini menyebar secara luas dan masif ke seluruh penjuru dunia. Kasus positif pertama di wilayah luar Cina diketahui berasal dari Thailand, yaitu pada tanggal 13 Januari 2020. Di Indonesia sendiri, kasus positif pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Namun, para ahli menduga bahwa virus ini masuk ke negara Indonesia itu pada bulan Januari 2020. Berbeda dengan pemerintah Cina, pemerintah Indonesia memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang lebih lunak, yaitu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan juga anjuran untuk berada di rumah. Hal ini bertujuan agar perekonomian Indonesia tetap berjalan. Adanya pandemi COVID-19 ini merubah segala lini kehidupan manusia. Contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah dahulu masker itu hanya digunakan oleh orang-orang yang sakit. Namun adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan masker sebagai bagian dari budaya di era new normal. Pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi dunia bisnis, terlebih dengan adanya kebijakan PSBB yang diberlakukan pemerintah di kota Jakarta. Hal tersebut tentu memberikan ancaman bagi bisnis. Namun, sebagai wujud dukungan pada pemerintah serta membantu pencegahan virus ini, banyak bisnis yang kemudian menutup kegiatan operasionalnya. Dan hal tersebut tentu memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis itu sendiri. Hingga pada akhirnya banyak bisnis yang mengalami gulung tikar karena tidak adanya pendapatan. Dari sisi masyarakat, banyak orang juga yang mengalami atau kehilangan mata pencaharian akibat terjadinya atau kebijakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya lingkungan alami saja sebenarnya yang memberikan pengaruh secara signifikan pada keberlangsungan sebuah bisnis. Lingkungan pemerintah, hukum, politik, perkembangan teknologi, ekonomi, serta demografi suatu negara juga dapat secara masif mempengaruhi kinerja suatu bisnis. 9 lingkungan tersebut merupakan lingkungan makro atau eksternal perusahaan, yang mana perusahaan tidak memiliki kontrol atas apapun yang terjadi di dalamnya. Selain lingkungan makro, ada juga lingkungan mikro, seperti pemegang saham, supplier, distributor, dan masyarakat.
Nah, berbeda dari lingkungan makro, lingkungan mikro ini dapat dikontrol oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mengatur strategi terbaik untuk memenangkan pasar. Masuk pada profil perusahaan. Pizza Hut pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1984 yang berlokasi di Jakarta Theater Tamrin, Jakarta Pusat. Kemudian di tahun 1987 didirikanlah PT Sarimati Kencana Tbk yang merupakan perusahaan pemilik franchise yang internasional yang memegang merek Pizza Hut di Indonesia. Kemudian karena perusahaan menyadari bahwa wilayah operasionalnya itu berada di negara di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, perusahaan sadar bahwa aspek kehalalan terhadap suatu makanan itu menjadi penting. Nah, kemudian di tahun 1997 itu sertifikat halal dari MUI dikeluarkan setelah melalui beberapa penelitian dalam waktu yang lama. Di tahun 2004, PT Sarimati Kencana Tbk diakuisisi oleh PT Siboga Ratubaya yang merupakan perusahaan pembuat tepung yang sangat terkenal di Indonesia. Hingga pada akhirnya di tahun 2017, PT Sarimati Kencana setelah memiliki 237 outlet Pizza Hut restoran dan 158 outlet Pizza Hut delivery, di mana masing-masing dari merek tersebut telah memegang pangsa pasar yang cukup luas. PHR sendiri memegang pangsa pasar sebesar 97%, sedangkan PHD memegang pangsa pasar sebesar 64,4%. Ada 4 nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan. Yang pertama adalah integritas, keunggulan, pertumbuhan usaha, dan profitability. Yang pertama adalah integritas, di mana seluruh anggota organisasi itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam berpikir dan bekerja. Setiap anggota atau setiap karyawan harus dapat dipercaya, tulus, dan bertindak sebagai seseorang yang profesional ketika berhubungan dengan seluruh stakeholder, baik itu investor, supplier, distributor, maupun konsumen. Nilai yang kedua yaitu keunggulan, di mana seluruh anggota perusahaan bekerja dengan penuh dedikasi serta terus berjuang untuk melakukan perbaikan dan ketelitian dalam segala pekerjaannya. Setiap karyawan harus melayani dengan sepenuh hati dan juga harus siap menghadapi tantangan yang ada untuk mencapai standar terbaik. Yang ketiga adalah pertumbuhan usaha, di mana PT Sarimati Kencana ini selalu berjuang untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, serta berbagi keahlian dalam bekerja sama dengan konsep casual dining restoran. Nilai yang terakhir yaitu profitability. Nah, salah satu tujuan PT Sarimati Kencana adalah untuk menyenangkan para pemegang saham, yaitu dengan memberikan keuntungan melalui penguasaan dan peningkatan usaha penjualan. Masuk kepada merek PT Sarimati Kencana. Yang pertama adalah Pizza Hut Restoran. PHR ini merupakan merek pertama yang dimiliki oleh PT Sarimati Kencana. Berdasarkan artikel dalam today.line.me hingga 31 Desember 2019, PT Sarimati Kencana telah memiliki 516 gerai Pizza Hut Restoran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan pendapatan Pizza Hut terbesar itu berasal dari kota Jakarta, yaitu sebesar 40,24%, disusul Jawa dan Bali sebesar 30,81%. Banyak variasi menu yang dapat dipilih oleh pelanggan dari mulai pizza, pasta, dan nasi sampai menu sarapan pagi. Untuk menikmati menu yang ada, konsumen dapat memilih untuk makan di tempat atau biasa dikenal dengan istilah dine-in, take away, atau delivery. Untuk harga yang ditawarkan yaitu mulai dari 44.000 untuk personal pan pizza hingga ratusan ribu rupiah.
Bagi konsumen yang sensitif terhadap harga, Pizza Hut menyajikan menu sensasi delight yang terdiri dari beberapa pilihan pizza, pasta, atau nasi yang dilengkapi dengan makanan pembuka dan minuman dengan harga menarik. PHR merupakan konsep atau restoran dengan konsep casual dining yang menyediakan tempat yang nyaman dan bersih yang dapat mempersatukan keluarga. Tagline yang sering kita dengar yaitu adalah berbagi bersama. Selanjutnya, merek kedua yang dimiliki oleh Pizza Hut adalah Pizza Hut Delivery atau PHD. PHD ini didirikan pada Oktober 2007 dengan konsep restoran yang berfokus pada layanan pesan antar atau delivery yang pertama di Indonesia. Target yang dituju oleh PHD ini adalah laki-laki maupun perempuan yang berumur 18-40 tahun yang termasuk dalam kategori kelas menengah ke atas. Latar belakang berdirinya PHD ini sebenarnya disebabkan oleh kemajuan lalu lintas Indonesia yang semakin meningkat. Hal tersebut dilihat oleh perusahaan sebagai suatu peluang untuk berinovasi. Melalui PHD ini, perusahaan ingin berusaha melayani seluruh konsumennya sebaik mungkin dengan memberikan layanan pesan antar yang apabila dalam waktu 30 menit pizza tidak sampai ke tangan pengunjung, maka pengunjung akan diberikan kompensasi berupa kupon gratis untuk satu jenis original pizza. Di usianya yang menginjak ke 13 tahun ini, PHD terus berusaha untuk menjadi trusted delivery service. Di samping itu juga, PHD terus membangun image sebagai delivery restoran yang modern dengan menyajikan layanan melalui website dan mobile application yang cepat dan dapat diandalkan. Merek yang ketiga yaitu Pizza Hut Express atau PHE. PHE ini didirikan pada tahun 2018 dengan mengusung konsep food court kecil dengan luas rata-rata 30-70 meter persegi. Menu yang disediakan di Pizza Hut Express itu terbatas, tidak sebanyak di Pizza Hut Restoran maupun di Pizza Hut Delivery. Tujuan perusahaan untuk mendirikan PHI ini sendiri adalah untuk menyasar segmen yang belum tercakup oleh PHR dan PHD. Pada tahun 2018, ada 4 outlet PHE yang dibuka di mall dengan kepadatan yang tinggi, seperti di kota Jakarta, Surabaya, Palembang, dan Depok. Masuk kepada analisis lingkungan makro perusahaan. Yang pertama adalah aspek lingkungan alami, di mana isu dari aspek lingkungan alam ini adalah keberadaan COVID-19 itu sendiri. COVID-19 ini muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kemudian pada sampai 3 November 2020, kasus positif yang tercatat itu sebanyak kurang lebih 415 kasus dengan tingkat kematian atau jumlah kematian sebesar 14.044 dan jumlah pasien yang sembuh sekitar 346.000. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memang menjadi epicentrum dari penyebaran virus COVID-19 ini dan menjadi kota dengan kasus positif terbanyak di Indonesia. Tercatat lebih dari 100.000 kasus positif berasal dari Jakarta, namun dengan tingkat kematian yang cukup rendah yaitu sekitar 2,1%. Di dalam penanganan COVID-19 ini, para pekerja medis itu menjadi ujung tombaknya atau sebagai garda terdepan. Nah, selain harus melindungi diri dengan memakai APD, rajin mencuci tangan, menerapkan hidup yang sehat, para tenaga medis ini juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga imun tubuh agar tetap terjaga dengan baik. Dari isu tersebut dapat dilihat peluang, yaitu banyak perusahaan yang kemudian memberikan bantuan kepada tenaga medis
dari mulai menyumbangkan APD hingga menyediakan makanan dengan gizi yang seimbang. Hal ini juga dilakukan oleh Pizza Hut. Sebuah artikel yang ditulis di travel.kompas.com mengatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Pizza Hut memberikan bantuan berupa pizza gratis kepada para tenaga medis dan seluruh karyawan yang ditujukan untuk Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Tarakan Jakarta yang memang menjadi rumah sakit rujukan. Selain kedua rumah sakit tersebut, Pizza Hut juga memberikan pizza gratis kepada para tenaga medis di beberapa puskesmas di wilayah Jakarta. Untuk ancaman yang muncul yaitu antara lain terganggunya segala proses operasional Pizza Hut, dari mulai penyediaan bahan baku hingga proses pelayanan konsumen, di mana ada beberapa bahan dari Pizza Hut seperti keju yang harus diimpor. Nah, proses tersebut terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Adanya kebijakan PSBB juga sangat mempengaruhi rantai pasok dari Pizza Hut ini. Ancaman lain yang dihadapi oleh Pizza Hut adalah meningkatnya beberapa bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi seperti contohnya bawang bombay. Dari peluang dan ancaman tersebut, implikasi yang dapat dilakukan oleh Pizza Hut adalah yaitu Pizza Hut melakukan program bantuan pizza gratis sebagai wujud corporate social responsibility-nya. Namun program ini bisa dilakukan di wilayah di luar Jakarta, terutama di Jawa dan Bali, di mana kedua wilayah tersebut merupakan penyumbang revenue terbesar kedua Pizza Hut setelah kota Jakarta. Masuk kepada analisis lingkungan makro yang kedua, yaitu aspek lingkungan ekonomi, di mana isu utama dari aspek lingkungan ekonomi ini adalah Indonesia sudah dipastikan akan masuk ke dalam era resesi, di mana memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus pada 2 kuartal berturut-turut, yaitu di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%, sedangkan di triwulan ketiga perekonomian Indonesia itu minus 3,49%. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi memang sulit untuk dicapai. Hal ini dikarenakan oleh 3 hal. Yang pertama adalah penurunan daya beli rumah tangga atau masyarakat. Sebenarnya penopang PDB terbesar atau penyumbang PDB terbesar di Indonesia itu adalah konsumsi masyarakat, yaitu sebesar 60%. Sebab yang kedua adalah melemahnya investasi dan terhentinya usaha akibat ketidakpastian dari pandemi COVID-19 ini. Sebab yang ketiga adalah terjadinya penurunan harga komoditas dan terhentinya ekspor negara Indonesia ke beberapa negara sebagai akibat dari pelemahan ekonomi. Pandemi COVID-19 ini diperkirakan belum akan berakhir hingga tahun 2021 mendatang. Bank Dunia juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan berjalan lebih lambat dari negara lain di kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya atau semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dari isu ekonomi yang ada dapat diambil peluang oleh Pizza Hut, yaitu Pizza Hut dapat memperluas segmennya dari yang awalnya menengah ke atas menjadi multi segmen, dari segmen ke bawah, menengah maupun ke segmen atas. Ancaman yang mungkin dihadapi oleh Pizza Hut yaitu adalah penurunan konsumen, di mana PHK yang dilakukan oleh perusahaan itu banyak juga terjadi di kalangan menengah, sehingga menyebabkan
para kalangan menengah ini memiliki pendapatan yang menurun, sehingga menjadikan juga daya belinya berkurang. Dari peluang dan ancaman tersebut dapat diambil implikasi, yaitu Pizza Hut menyasar segala segmen dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Untuk kalangan yang sensitif terhadap harga yang biasanya itu berasal dari kalangan bawah, Pizza Hut dapat mengambil strategi untuk menjual pizza dalam bentuk potongan, sehingga harga yang akan dikenakan itu akan lebih sedikit atau lebih kecil. Bagi kalangan menengah ke atas, Pizza Hut dapat menyediakan menu-menu yang memang sudah menjadi trademark atau sudah menjadi ciri khas dari Pizza Hut itu sendiri. Sedangkan khusus untuk kalangan atas, Pizza Hut dapat memberikan konsep restoran yang berbeda dari outlet-outlet yang biasanya. Hal ini juga dilakukan oleh KFC dengan mendirikan sebuah store atau restoran bertajuk Naughty by Nature, di mana di restoran itu produk yang ditawarkan oleh KFC itu lebih kepada pengalaman bagaimana pelanggan itu dapat menikmati suasananya, tentu juga dengan menu-menu yang eksklusif yang tidak tersedia di outlet atau gerai Pizza Hut yang biasanya. Aspek lingkungan makro yang ketiga adalah lingkungan hukum domestik, di mana isu yang ada dalam lingkungan ini adalah pemberlakuan BSBB yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang kemudian oleh pemerintah DKI Jakarta diperkuat melalui peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 yang membahas tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19, yang mana pada peraturan tersebut termasuk dalam pembatasan aktivitas di tempat umum seperti di mal dan restoran. Kemudian peluang yang mungkin muncul bagi Pizza Hut adalah mengoptimalkan penjualan di outlet yang berada di luar mall. Yang kedua adalah peningkatan atau pemaksimalan fasilitas take away atau delivery. Sedangkan ancaman yang mungkin muncul adalah adanya penutupan beberapa outlet yang terutama yang terletak di dalam mall. Implikasi yang dapat dilakukan oleh Pizza Hut adalah melakukan iklan yang masif baik melalui televisi maupun media sosial seperti YouTube dan Instagram, yang kemudian dilakukan promo berupa potongan harga dan diskon-diskon menarik. Dan juga Pizza Hut menerapkan strategi jemput bola, di mana Pizza Hut membuka beberapa outlet di beberapa ruas jalan. Hal tersebut bertujuan untuk menarik daya beli masyarakat. Aspek lingkungan makro yang keempat adalah lingkungan hukum internasional, di mana isu yang ada di lingkungan ini yaitu adanya berita mengenai bangkrutnya NPC International yang merupakan perusahaan pemegang hak waralaba Pizza Hut terbesar di Amerika Serikat, di mana perusahaan ini telah mengoperasikan sebanyak 1.200 gerai Pizza Hut dan 400 gerai Wendy's di Amerika Serikat. Bangkrutnya NPC International ini menjadikan sentimen global yang memberikan ancaman bagi Pizza Hut, di mana pada tanggal 6 November 2020 harga saham Pizza Hut turun hingga ke level Rp615. Selain itu, investor asing Pizza Hut yaitu Albizia ASEAN Opportunities Fund menjual saham yang dimilikinya sebesar 0,56% atau setara dengan 17,68 lembar saham. Nah, saat ini saham yang dimiliki oleh Albizia ini sebesar 5,78% dari sebelumnya 6,34%. Dengan adanya divestasi saham oleh investor asing dapat memicu
investor lain untuk juga menjual sahamnya, sehingga Pizza Hut akan kehilangan beberapa investornya. Namun di samping itu, sebenarnya Pizza Hut dan NPC International itu tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun, baik secara usaha maupun hukum, sehingga hal tersebut seharusnya bisa menjadi peluang bagi Pizza Hut untuk mengklarifikasi dan meyakinkan investor bahwa Pizza Hut masih dapat berkinerja baik dan dapat mencetak laba. Implikasi yang dilakukan oleh Pizza Hut dengan adanya sentimen global ini, yaitu PT Sarimati Kencana atau Pizza Hut ini membuat sebuah surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan Kurniadi Sulyostomo dan menyatakan bahwa NPC International itu tidak ada hubungan apapun dengan PT Sarimati Kencana. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercatatnya NPC sebagai pemegang saham, dan berdasarkan laporan keuangan perusahaan, baik yang telah dilakukan audit maupun yang belum dilakukan audit, PT Sarimati Kencana masih berhasil mencetak laba meski terjadi penurunan yang sangat signifikan selama pandemi COVID-19 ini. Lingkungan makro yang kelima adalah lingkungan pemerintah, di mana isu dari lingkungan ini adalah pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi dunia usaha. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, pemerintah memberikan insentif bagi para pelaku usaha atau stimulus bantuan bagi UMKM berupa bantuan sebesar 2,4 juta dan keringanan pajak. Keringanan pajak yang telah dinikmati Pizza Hut yaitu antara lain PPh korporasi dan PPh gaji karyawan. Untuk hal tersebut dapat dijadikan peluang oleh Pizza Hut untuk meminimalisir kos atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Dan di samping itu, peluang yang mungkin muncul adalah Pizza Hut dapat meminta keringanan pajak restoran atau PB1. Yang mana apabila keringanan pajak tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah, bisa menjadi ancaman bagi Pizza Hut dengan semakin membengkaknya biaya operasional yang ada. Implikasi yang bisa dilakukan oleh Pizza Hut yaitu Pizza Hut harus dapat menyikapi biaya operasional yang besar. Salah satu caranya adalah dengan mengubah strategi produksinya. Pizza Hut dapat mengambil kebijakan untuk menurunkan harga yang juga dibarengi dengan mengurangi produk tersebut, misalnya dengan memperkecil ukuran atau volume dari pizza. Namun, hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu adalah produk tersebut harus tetap dapat memenuhi ekspektasi dari konsumen. Selanjutnya adalah lingkungan teknologi, di mana isu yang terjadi yaitu selama pandemi COVID-19 ini, teknologi menjadi semakin berkembang, terutama teknologi informasi. Pasalnya, kebijakan pemerintah mengenai PSBB dan anjuran untuk di rumah saja membuat masyarakat lebih banyak menggunakan media internet dalam kesehariannya. Baik itu untuk sekolah, untuk bekerja, hiburan, belanja kebutuhan sehari-hari, sampai memesan makanan. Data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia mengatakan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 64%, di mana hal tersebut menandakan bahwa setengah dari penduduk Indonesia sudah menggunakan internet dalam kesehariannya. Namun, di era pandemi COVID-19 ini, masyarakat juga membutuhkan teknologi yang lebih dari sekedar teknologi informasi. Salah satunya adalah teknologi sensorik yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di tempat umum tanpa harus memegang atau menyentuhnya. Nah, hal ini bisa dianggap peluang sebagai Pizza Hut, yaitu dengan berfokus pada pelayanan antar jasa yang dengan konsep delivery restoran milik Pizza Hut Delivery. Selain itu, Pizza Hut juga dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari aplikasi Pizza Hut-nya sehingga lebih mudah digunakan oleh para pelanggan. Ancaman yang
muncul, yaitu biaya atau investasi yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi yang terkini atau teknologi yang canggih seperti teknologi sensorik itu cukup besar, sehingga untuk kondisi saat ini itu akan sangat membebani biaya operasional dari Pizza Hut. Implikasi yang bisa dilakukan oleh Pizza Hut yaitu Pizza Hut dapat menggunakan teknologi yang sederhana yang bisa membantu para pelanggannya untuk tidak memegang benda-benda yang merupakan fasilitas umum yang ada di restoran. Sebagai contoh, menciptakan wastafel menggunakan tuas atau pedal kaki manual, di mana cara kerja alat ini adalah dengan menginjak tuas menggunakan kaki sampai air atau sabunnya keluar dari keran. Contoh lain yang dapat diterapkan untuk meminimalisir sentuhan pelanggan adalah dengan membukakan pintu ketika pelanggan datang. Kedua contoh tersebut tidak membutuhkan biaya investasi dan pemeliharaan yang besar, sehingga tidak akan terlalu membebani biaya operasional. Namun, konsumen tetap bisa merasa aman dan nyaman ketika berada di restoran. Lingkungan makro yang ketujuh adalah lingkungan sosial budaya, di mana isu yang ada adalah pada bulan Juni 2020 untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan baru yaitu era new normal. Pada era ini, masyarakat tetap dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saat ini, era new normal ini dapat dikatakan sebagai budaya baru masyarakat Indonesia. Kebijakan kegiatan operasional bagi usaha restoran tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020, yaitu tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan new normal. Beberapa kebijakan tersebut antara lain seperti penggunaan masker dan face shield serta sarung tangan, mengecek suhu tubuh pengunjung sebelum masuk ke dalam restoran, membatasi jumlah pengunjung yang datang, serta melakukan PCR atau rapid test oleh pemilik rumah makan atau warung makan dan atau dinas kesehatan setempat, serta melakukan desinfektan pada keseluruhan restoran. Dengan adanya kebijakan era new normal ini tentu menjadi angin segar yang menjadi peluang bagi Pizza Hut, di mana Pizza Hut dapat membuka kembali gerai-gerai yang ada di mall. Dan juga di samping itu, menurut ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faizal, kebijakan era new normal ini dianggap terlalu buru-buru. Pasalnya, kebijakan ini diterapkan ketika masa pandemi masih sangat memprihatinkan. Pergerakan masyarakat yang lebih luas dan lebih bebas akan berdampak pada penyebaran virus yang lebih meluas lagi. Menurutnya, kunci utama agar ekonomi bisa berjalan adalah ketika pandemi telah berakhir. Dengan semakin lamanya pandemi berakhir, maka ekonomi yang efektif juga akan semakin lama tercapai. Hal tersebut memang menjadi trade-off yang harus disikapi dengan penuh pertimbangan. Implikasi yang dapat diambil oleh Pizza Hut antara lain untuk mendukung kebijakan pemerintah dan tetap dapat menghasilkan atau memiliki pendapatan. Pizza Hut dapat membuka gerai atau outlet-outletnya yang berada di mall dan menyediakan kembali fasilitas dine-in atau makan di tempat, tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun prosedur yang dapat dilakukan yaitu menyediakan tempat cuci tangan yang terletak di luar restoran, serta hand sanitizer di beberapa titik di area restoran. Yang kedua adalah mengecek suhu badan setiap pelanggan yang datang dengan termogan. Langkah yang ketiga yaitu membatasi jumlah pengunjung yang datang. Dan saat ini Pizza Hut membatasi 50% kuota tempat duduk yang disediakan. Yang keempat adalah membatasi waktu operasional restoran, di mana dahulu sebelum masa pandemi restoran dapat buka atau beroperasi selama 24 jam. Namun di era new normal, restoran hanya beroperasi pada jam-jam tertentu yang disesuaikan dengan kebijakan pada wilayah operasinya.
Di DKI Jakarta sendiri, restoran hanya diperbolehkan buka sampai pukul 18 untuk fasilitas dine-in. Sedangkan untuk fasilitas takeaway ataupun delivery masih bisa dilakukan sampai pukul 21. Langkah yang selanjutnya adalah dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh outlet. Sehingga dengan protokol-protokol tersebut, pelanggan dapat merasa aman dan nyaman ketika berada di dalam restoran. Lingkungan makro yang selanjutnya adalah lingkungan politik, di mana isu yang terjadi adalah pemerintah terkesan sedang membangun sebuah politik citra dengan menyembunyikan kejadian sebenarnya terkait penanganan COVID-19 ini. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu banyak media mengabarkan mengenai ditangkapnya seorang aktivis atau peneliti di bidang kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi, Raffio Patra, di mana Raffio Patra ini dituduh melakukan penyebaran berita onar dan menghasut tindak kekerasan dan kebencian melalui aplikasi pesan WhatsApp. Banyak pihak yang menilai bahwa tuduhan tersebut merupakan sebuah usaha untuk mengkriminalisasi Raffio Patra, karena Raffio ini telah mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Raffio juga berpendapat bahwa penyajian data terkait angka kematian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menyesatkan. Menurut Raffio, pemerintah terutama BNPB ini seharusnya menyajikan data seakurat mungkin agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya terkesan baik, namun juga tepat guna serta tepat sasaran. Namun sebaliknya, BNPB justru menghitung data statistik yang mengisyaratkan bahwa angka kematian COVID-19 ini masih dianggap wajar sehingga publik akan menilai bahwa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah itu tepat dan baik. Nah, dari hal tersebut muncul sebuah ancaman mengenai adanya emosi tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Nah, adanya ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ancaman ada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, seperti tidak menepati adanya protokol kesehatan. Dan tentu hal tersebut akan memberikan ancaman mengenai akan meningkatnya kasus positif yang semakin naik. Namun terlepas dari politik citra yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah atau aturan pemerintah yang mengizinkan pelaku usaha untuk kembali membuka usahanya menjadi peluang bagi Pizza Hut untuk tetap bisa bertahan di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Selain itu, Pizza Hut juga memiliki peluang untuk menyelamatkan ribuan karyawannya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Implikasi yang dapat dilakukan yaitu Pizza Hut dapat tetap beroperasi sebagaimana mestinya, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, untuk memastikan bahwa setiap karyawannya tidak terindikasi terpapar virus corona, Pizza Hut dapat melaksanakan atau melakukan rapid test secara reguler untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas. Untuk aspek yang terakhir yaitu lingkungan demografi, di mana isu yang paling kental dari lingkungan demografi ini adalah adanya prediksi bonus demografi di Indonesia yang dimulai pada tahun 2021 nantinya. Bonus demografi sendiri adalah suatu kondisi di mana usia produktif masyarakat suatu negara itu lebih banyak daripada usia non-produktifnya. Bonus demografi ini dapat terjadi ketika tanggungan 100 penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara itu di bawah 50. Dalam artian 100 penduduk produktif itu menanggung kurang dari 50 orang yang tidak produktif. Kecilnya beban yang ditanggung ini dapat menjadi potensi bagi sebuah negara untuk bergerak menjadi negara yang lebih kaya. Namun sayangnya kondisi ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu negara. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk bisa memetik bonus demografi ini adalah
dibutuhkannya SDM dan lapangan pekerjaan yang berkualitas, serta adanya peluang bagi perempuan untuk masuk ke dalam pasar kerja, dan tersedianya tabungan yang besar yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, dengan adanya pandemi ini, membuat beberapa pihak itu menjadi pesimis bahwa Indonesia dapat memetik bonus demografi tersebut. Pasalnya, terjadi lonjakan jumlah pengangguran baru sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja itu memprediksi ada sekitar 1,7 juta pekerja kehilangan pekerjaannya. Angka tersebut masih bisa bertambah hingga 2,92 sampai 5,23 juta hingga akhir tahun ini. Melihat hal tersebut, sebenarnya cukup sulit bagi Pizza Hut untuk melihat peluang dari adanya bonus demografi yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya pandemi ini. Padahal tanpa adanya pandemi ini pun banyak pihak yang menilai bahwa usaha pemerintah untuk mengejar bonus ini pun belum maksimal. Nah, yang dilakukan Pizza Hut saat ini adalah Pizza Hut berusaha untuk tidak mengambil kebijakan untuk PHK karyawan, karena justru hal tersebut akan semakin membuat PR bagi pemerintah. Ancaman yang muncul dari adanya bonus demografi ini adalah karena ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan adanya kualitas SDM dan tersedianya lapangan pekerjaan. Maka hal itu menjadi ancaman. Bonus demografi ini justru menjadi ancaman karena di Indonesia kualitas SDM yang ada cenderung belum maksimal dan juga lapangan pekerjaan yang tersedia masih sangat terbatas. Implikasi yang bisa dilakukan oleh Pizza Hut yaitu merubah strategi, yaitu dengan sistem jemput bola. Dalam perubahan strategi ini, Pizza Hut memiliki 2 misi, yaitu yang pertama adalah untuk menjemput konsumen agar mau membeli dengan menyediakan pizza tersebut sedekat mungkin dengan pelanggan, dan misi yang kedua adalah agar para karyawan Pizza Hut tetap bisa bekerja meskipun di tengah kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Masuk kepada kesimpulan dan saran, berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, terdapat 3 kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, selama masa pandemi COVID-19 ini, aspek yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pizza Hut adalah aspek lingkungan, hukum domestik, dan pemerintah, di mana ketiga aspek tersebut menimbulkan pengaruh melalui kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah dan hukum atau aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dampak yang timbul dari adanya PSBB ini yaitu penurunan laba bersih perusahaan hingga mencapai 90%. Kesimpulan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat memicu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai peluang bagi Pizza Hut untuk memperluas segmen pasarnya, di mana perusahaan dapat juga menyasar kalangan bawah dengan menyediakan produk berupa pizza potongan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah, oleh masyarakat bawah. Kesimpulan yang ketiga adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi win-win solution agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan menghasilkan laba, namun tetap meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Terlebih lagi, ketika perusahaan memulai untuk mengoperasikan kembali outletnya dan menyediakan fasilitas dine-in atau makan di tempat. Selanjutnya, saran yang bisa diberikan yaitu yang pertama adalah perusahaan dapat melakukan atau mengadakan rapid test bagi karyawannya secara rutin. Meskipun rapid test ini tidak dapat benar-benar mencerminkan apakah seseorang memiliki virus corona atau tidak. Namun setidaknya dengan rapid test itu menjadi acuan atau antisipasi agar perusahaan tidak menyebarkan virus COVID-19 ini secara lebih luas. Kesimpulan yang kedua adalah saat ini banyak juga wanita karir yang bekerja di rumah dan menciptakan suatu kebiasaan baru untuk memasak
Namun, mereka ingin masakan yang praktis. Berdasarkan hal tersebut, Pizza Hut dapat berinovasi dalam segi produk, yaitu menciptakan frozen pizza yang dapat dinikmati oleh pelanggan secara praktis. Saran yang ketiga adalah, apabila merujuk pada review aplikasi Pizza Hut di Play Store, banyak yang memberikan respon bahwa aplikasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Perusahaan seharus dapat mendengar atau melakukan perbaikan dan modifikasi terhadap aplikasi tersebut agar lebih user-friendly. Mengingat bahwa adanya pergeseran permintaan akan layanan delivery di masa pandemi ini. Sehingga Pizza Hut sangat memerlukan dengan adanya aplikasi ini akan sangat memudahkan bagi Pizza Hut.